Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Selvi Indriani, NIM 2101102018, Prodi Manajemen A6 semester 3. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Yang pertama, mengenai budaya lokal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran. Menurut saya, jika pemasar ingin menjual dapat diterima oleh suatu pasar baru di suatu tempat, maka pemasar harus benar-benar memahami budaya lokal di tempat tersebut, sehingga nilai produk yang dapat dipasarkan dapat menjawab atau diterima oleh nilai budaya yang ada di tempat yang baru. Ada pepatah di mana langit dijunjung, di tempat bumi dipijak, dan konsumen adalah raja. Pemasar bisa menerapkan dalam hal menilai yang efektif dalam mengerti perilaku konsumen dilihat dari budaya lokal. Sebagai contoh, produk-produk dari Indomie yang selalu sama dengan berbagai rasa yang disesuaikan dengan budaya lokal yang ada. Indomie rasa rendang yang mengadaptasi kuliner lokal Padang, rasa cabai ijo Aceh, dan lainnya. Begitu pula produk kuliner internasional seperti KFC di negara asalnya tidak ada paket KFC dengan nasi. Ketika produk tersebut dijual di Asia Tenggara, yang notabene nasi sebagai makanan pokok, maka strategi diubah dengan tambahan paket nasi. Hal ini sebagai strategi yang efektif untuk menarik minat konsumen dengan melihat budaya lokal. Sebagai contoh lain, pizza yang mencoba masuk ke pasar Indonesia. Sebagai pemasar harus paham bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan tidak makan babi, sehingga racikan yang ada di dalam pizza tidak ada yang mengandung babi dan di setiap restorannya selalu ada cap halal. Perilaku konsumen adalah bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Konsumen sebagai individu dari berbagai usia, latar belakang sosial, dan budaya ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi dalam menentukan efektivitas strategi pemasaran. Dari paparan di atas, sangat jelas budaya lokal sangat penting dalam strategi pemasaran. Yang selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2 mengenai salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure dan analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks STP produk. Analisis pemasaran. STP produk Fair and Lovely. Fair and Lovely. Perusahaan ini dikembangkan oleh Hindustan Unilever Limited pada tahun 1975. Produk tersebut kemudian dipasarkan pada tahun 1978. Perusahaan memegang komando 50-60% pangsa pasar pemutih kulit di India. Produk ini menjual produknya di lebih dari 30 negara yang mencakup negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Mengapa saya memilih produk ini? Yang pertama, salah satu perusahaan krim terkemuka di negara kita. Yang kedua, meskipun mengubah pemikiran orang terhadap corak, ia masih mampu mempertahankan posisinya. Yang ketiga, selain memberikan corak yang cerah, produk ini juga terlibat dalam usaha mempengaruhi perempuan untuk menggunakan produk Fair and Lovely. Segmentasi, usia 15-45 tahun, perempuan dan laki-laki. Jenis kelamin perempuan adalah target pembeli paling banyak. Produk ini cocok untuk kelas sosial menengah ke atas sampai kelas menengah ke bawah. Targeting, menciptakan permintaan dengan menargetkan wanita dan gadis muda yang menginginkan kulit yang lebih cerah. Budaya yang ditargetkan di India serta di Asia. Selanjutnya, penentuan posisi. Krim yang meningkatkan harga diri, membuat seseorang percaya diri, simbol pemberdayaan perempuan. Keterkaitan public figure dalam produk Fair and Lovely ini adalah yang pertama, daya tarik mengacu pada diri yang dianggap sebagai menarik untuk dilihat dalam kaitannya daya tarik fisik. Seseorang yang menarik dirasakan lebih positif dan lebih merefleksikan merek yang diiklankan secara lebih baik daripada orang yang daya tarik rata-rata. Yang kedua, dapat dipercaya. Secara sederhana, berarti endorse sebuah merek secara bertingkat membuat audiens memiliki kepercayaan pada apa yang mereka katakan.
Jika sumber atau endorse tersebut adalah selebriti, maka lebih mengarahkan pada kemampuan selebriti untuk memberi kepercayaan atau percaya diri pada konsumen suatu produk. Yang ketiga, keahlian. Seseorang endorse yang diterima sebagai seseorang yang ahli pada merek yang didukungnya akan lebih persuasif dalam menarik audiens daripada seseorang endorse yang tidak diterima sebagai seorang yang ahli. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 mengenai bagaimanakah segmentasi dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia. Bagaimanakah strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? Saluran distribusi apa yang digunakan oleh Coca-Cola? Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Segmentasi dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia. Dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen. Segmentasi geografis. Coca-Cola memasarkan produk minuman dengan merek tertentu hanya dijual di Jepang, yaitu Sokembika, non-karbonat, ginseng, dan teh, laktia, milk fermentasi, dan sebagainya. Segmentasi spikografi. Coca-Cola memiliki variasi jenis yang berbeda. Coca-Cola membuat minuman berjenis Coca-Cola Zero yang dipakai tanpa gula, sehingga rendah kalori. Minuman jenis ini diperuntukkan untuk konsumen dengan gaya hidup sehat. Segmentasi geografi pasar dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, kewarganegaraan, kelas sosial, dan lain-lain. Segmentasi Coca-Cola adalah remaja, baik untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dengan membidik usia 15-21 tahun. Menurut tingkatnya, pemasaran massal, mass marketing, Coca-Cola pada awalnya menempuh model pemasaran massal ini. Pemasaran aneka produk, Coca-Cola membuat diferensi produk dengan kemasan dan ukuran yang berbeda-beda untuk pelanggan yang sama. Pemasaran sasaran, target marketing, Coca-Cola memproduksi Fanta kuning bagi konsumen Indonesia yang menyukai jeruk. Strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal. Yang pertama, program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, yang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Yang kedua, layanan konsumen. Di Coca-Cola, Customer Service System, sistem pelayanan pelanggan didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus. Yang ketiga, layanan produk pendingin. Riset membuktikan bahwa 90% konsumen Coca-Cola lebih menyukai membeli produk dalam keadaan dingin. Yang keempat, Horeca. Dengan bekerja sama dengan berbagai hotel, restoran, dan kafe ternama, Coca-Cola memberikan beragam penawaran menarik melalui program Horeca ini. A. Saluran distribusi yang digunakan Coca-Cola. Produsen, agen, pengecer, konsumen. Produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Sebagian besar produk-produk Coca-Cola didistribusikan melalui lebih dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut diangkat ke pusat-pusat penjualan tersebut oleh armada truk berukuran besar dan kemudian didistribusikan ke pedagang-pedagang eceran oleh kendaraan distribusi yang lebih kecil. Apabila truk-truk penjualan tersebut ditempatkan berderet, maka akan bisa sepanjang lebih kurang 17 km. Diperkirakan produk Coca-Cola dijual melalui para pengecer dan grosir, di mana 90% diantaranya termasuk dalam kategori pengusaha kecil. B. Promosi yang digunakan Coca-Cola. Yang pertama, promosi selling. Dalam promosinya, dibuka sistem tanya-jawab langsung untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui website resminya. Yang kedua, mass selling. Iklan yang marak di berbagai media seperti televisi, radio, serta outdoor print. Ide-ide yang dikeluarkan dalam iklan Coca-Cola tergolong unik, kreatif, serta memiliki timing yang tepat. Yang ketiga, publisitas. Lewat hubungan masyarakatnya, Coca-Cola memberikan pengembangan industri kecil di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini telah memberikan pelayanan lebih dari 320 orang pengusaha mikro dan terus berkembang. Yang keempat, sales promotion. Sales promotion dilakukan antara lain melalui program hadiah unik di balik tutup botol di akhir tahun 2019 dengan tema Buka Coca-Cola, buka kesempatan semangat baru di balik tutup botol Coca-Cola dengan hadiah tabungan senilai 2 juta untuk 20.000 pemenang.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai penjelasan bagaimana menganalisis STP dari Grab. Segmentasi pemasaran Grab. Segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen, yang pertama demografi dan sosioekonomi. Grab membagi segmentasi pasar menjadi beberapa kelompok usia, yaitu umur 12-18 tahun, pelajar, umur 18-22 tahun, mahasiswa, dan umur 22-80 tahun, karyawan atau masyarakat umum. Yang kedua, psikografis. Grab membagi pasar dalam kelompok hanya hidup yang berpusat pada masyarakat di Jabodetabek, di mana pusat beroperasinya Grab yaitu menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ketiga, geografi. Grab menentukan tempat beroperasi. Grab awalnya berada di Jabodetabek, kemudian meluncurkan layanan pada kota Lubuk Linggau karena Grab melihat peluang yang besar pada kota tersebut. Segmentasi berdasarkan respon konsumen. Konsumen saat ini mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Grab datang untuk menjawab semua itu. Bukan hanya menyediakan jasa mobilitas masyarakat, Grab Bike, Grab Car, Grab Taxi, tetapi juga Grab pesanan makanan, Grab Food, dan kurir barang, Grab Express. Selanjutnya, targeting merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk membidik segmen mana yang benar-benar dituju. Grab membidik kaum milenial yang memiliki mobilitas tinggi dan gaya hidup serba cepat. Pemosisian merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk memberikan kesan tertentu di benak konsumen. Kedua, pelopor transportasi online di Asia Tenggara. Ketiga, transaksi mudah. Keempat, mitra atau driver Grab ada di banyak tempat di kota Lubuk Linggau. Kelima, mudah diakses. Keenam, pemanfaatan sistem teknologi dan komunikasi modern. Diferensiasi pengembangan dari strategi pemosisian pada tahap ini, pemasaran berfokus untuk memberikan kesan unik atau berbeda di benak pelanggan. Yang pertama, bekerja sama dengan OVO untuk mempermudah pembayaran. Yang kedua, tarif yang ditawarkan lebih terjangkau. Yang ketiga, menampilkan banyak fitur promo. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban dari soal nomor 5, yaitu mengenai debu, organisasi, dan tanpa pesaing. A. Jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam persaingan dalam bentuk tanpa pesaing. B. Bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing. Dari pemaparan soal nomor 5 mengenai debu, organisasi, dan tanpa pesaing, dapat kita simpulkan bahwa dalam setiap kegiatan pemasaran pasti ada pesaing. Dengan adanya persaingan usaha tersebut akan menimbulkan manfaat positif bagi konsumen, yaitu yang pertama, persaingan memaksa perusahaan untuk menekankan biaya menjadi lebih rendah. Yang kedua, persaingan memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi. Yang ketiga, persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, menguntungkan konsumen. Yang kelima, Adam Smith, menghindari konspirasi untuk mengendalikan harga. A. Manfaat bagi organisasi dalam persaingan dalam bentuk tanpa pesaing. Maksud dari soal tersebut adalah apabila dalam persaingan tidak ada pesaing, maka akan menimbulkan banyak hal negatif daripada positifnya. Hal negatif, yang pertama, dengan tidak adanya pesaing, maka pemasar jauh lebih sulit karena pemasar tidak dapat melakukan identifikasi ancaman kesempatan atau perencanaan strategis yang manual. Yang kedua, tidak adanya persaingan memungkinkan pelaku monopoli usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Yang ketiga, pelaku bisnis tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Yang keempat, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Dalam hal positifnya adalah perusahaan atau pemasar akan jauh lebih banyak mendapat keuntungan dengan tidak adanya pesaing karena konsumen dipaksa untuk membeli produk yang dimiliki atau tidak adanya pilihan lain selain produk tersebut. B. Mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing. Penerapannya yaitu sebagai contoh, pada produk jamu tradisional kunyit asam, banyak konsumen yang tidak menyukai jamu karena rasanya yang tidak enak, tetapi di sisi lain jamu banyak memberi manfaat pada tubuh kita, sedangkan pada produk jamu tradisional tidak banyak ada pesaing. Sebagai contoh lain, pemasaran Grab, karena yang kita ketahui kelemahan dari Grab adalah layanan yang sedikit dan tidak bisa melakukan lebih dari satu kali order dalam waktu satu kali. Tetapi
Bagi sebagian orang yang memiliki mobilitas tinggi dan gaya hidup serba cepat, seperti kaum milenial, beranggapan banyak memberi manfaat, yaitu jarak tempuh yang tidak ada batas, banyak promo dan diskon makanan. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai soal UTS Manajemen Pemasaran. Apabila ada salah kata atau kekurangan jawaban, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.